وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Alhamdulillah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertemuan malam Kamis yang kemarin kita sudah membahas perkara istinja setelah buang air, baik itu buang air besar maupun buang air kecil yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita sudah membahas hukumnya adalah wajib. Kewajiban istinja ini didasarkan pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim di dalam sahih mereka berdua dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati kuburan dan mendengar penghuni kuburan tersebut diazab. Kemudian Rasulullah mengabarkan sebabnya diazab itu karena yang satu itu gemar mengadu domba dan yang satu itu tidak menutup diri ketika dia buang hajat. La yastatiru, tidak menutup diri. Nah, dalam salah satu redaksi Al-Imam Muslim, redaksinya itu ada variasi yang lain, variasi redaksi yang lain yang berbunyi la yastanzihu, tidak bersuci, tidak membersihkan diri, dan dua-duanya sahih. Redaksi yang mengatakan tidak menutup diri atau yastatiru tadi, dan redaksi hadis yang mengatakan la yastanzihu, tidak membersihkan diri, dua-duanya sahih. Sehingga ketika dua-duanya ini menjadi sebab seseorang itu diazab di kubur, maka hal ini menunjukkan perbuatan untuk membersihkan diri setelah buang hajat dan menutup diri pada saat buang hajat agar auratnya tidak terlihat, ini hukumnya adalah wajib. Karena mereka yang meninggalkan dua perkara ini diancam dengan hukuman yang hukumannya sudah dikabarkan oleh Nabi dalam hadis ini, yaitu dia akan diazab di kuburannya, sampai-sampai azab tersebut didengar oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang perkara istinja kemarin sudah kita bahas bahwasanya istinja itu disunnahkan yang paling afdol berdasarkan kutipannya Al-Imam An-Nawawi, menurut mayoritas para ulama adalah dengan menggabungkan penggunaan air dan penggunaan batu. Itu di masa Nabi. Di masa kita saat ini menggabungkan penggunaan benda yang padat, kasat, untuk mengangkat najisnya terlebih dahulu, baru dibersihkan dengan air. Ini yang paling afdol. Kalau hanya memilih salah satu dari keduanya, penggunaan air itu lebih afdol. Penggunaan air itu lebih utama. Kemudian kalau hanya memilih batu saja, apakah boleh? Boleh, meskipun air di situ ada. Jadi penggunaan batu atau benda-benda kasar yang lain untuk beristinja meskipun ada air itu diperbolehkan hukumnya, dan sama-sama sah sebagai alat atau instrumen untuk beristinja. Nah, malam hari ini insyaallah kita melanjutkan kembali pembacaan hadis setelah hadis Anas ibn Malik, yaitu hadis Mughirah ibn Syu'bah tentang perkara istitar atau menutup diri pada saat buang hajat, baik buang hajat kecil maupun buang hajat besar. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah 'anil Mughirah bin Syu'bah, diriwayatkan dari Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu, qala li
An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mughirah bin Syu'bah mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku, khudhil idawata, ambilkan apa? Ambilkan ember. Idawah itu tempat untuk menampung air yang dia tidak besar dan tidak pula kecil atau sedang hingga bisa diangkat. Fantalaqa, maka Mughirah ibn Syu'bah pergi untuk mengambil idawah tersebut. Ketika sudah diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mughirah ibn Syu'bah mengatakan fantalaqa. Jadi yang intalaqa, yang pergi di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah diambilkan ember, diserahkan kepada Rasulullah, Rasulullah intalaqa, pergi menjauh. Hatta tawara anni, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apa? Tawara. Tawara itu dari kata-kata waro'a. Waro'a itu di belakang. Artinya pergi membelakangi diriku dan menjauh. Maksudnya apa di sini pergi menjauh? Inilah bentuk istitarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istitar itu apa? Menutup dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqadha hajatahu, dan kemudian Rasulullah menunaikan hajatnya. Al-hadits muttafaqun alaih. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan istitar. Rasulullah melakukan istitar atau menutup diri saat buang hajat, baik itu buang hajat kecil maupun buang hajat besar. Hadis ini zahirnya, nampaknya itu menunjukkan bahwasanya situasi kondisinya itu pada saat perjalanan atau sedang safar. Kalau sedang safar, maka lingkungan yang ada di sekitarnya itu adalah padang yang luas, sohro, padang pasir yang luas. Tentunya di masa Nabi SAW tidak sebagaimana budaya masyarakat kita, ada toilet umum. Alhamdulillah, ini kita dimudahkan ini. Mau perjalanan kemana tinggal cari pom bensin, di situ ada toilet umum. Nah, di masa Nabi SAW yang ada kan tempat peristirahatan, rest area, itu sumber air minum yang ada di situ. Ketika rombongan dagang itu beristirahat hendak buang hajat, mereka menjauh dari rombongan sampai tidak terlihat, maka disitulah kemudian yang hendak membuang hajat, dia buang hajat di situ sampai sekiranya orang tidak melihat dia lagi, sampai sekiranya orang tidak melihat aurat yang dibukanya. Nah, jadi istitar di sini bisa dilakukan dengan dua cara. Menutup diri pada saat buang hajat ini bisa dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama dengan menggunakan dinding penghalang sehingga orang memang betul-betul tidak melihat. Hal ini jika dimungkinkan terjadi. Jika dimungkinkan atau jika dimudahkan, memang ada tempatnya untuk masuk, ada tempatnya untuk menyendiri, sehingga tempat tersebut menghalangi pandangan orang-orang pada saat ia membuka auratnya di saat buang hajat. Ini cara yang pertama, dan ini yang sesuai dengan makna istitar secara bahasa. Istitar itu maknanya secara bahasa kan satar itu menghalangi pandangan orang dari melihat aurat kita pada saat kita buang hajat. Adapun tawara di sini ini menjauh dari pandangan orang sehingga orang-orang tidak memandang. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Demikian pula yang dilakukan, kalau antum masih ingat kisah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pada saat beliau ikut pertempuran Bani Mustalik. Ini kan yang kemudian terjadi haditsul ifki, yang kalungnya hilang itu kan karena itu. Di mana Ibunda Aisyah ketika Rasulullah dan rombongannya itu sepulang dari Wadi Muraisi', dari pertempuran Bani Mustalik sudah dikalahkan pada saat itu dan bersedia memberikan upeti. Rasulullah pulang menuju ke Madinah, rombongan beristirahat.
Nah, ketika rombongan beristirahat kan keperluannya itu apa? Keperluannya memenuhi persediaan air mereka, kemudian ada yang mau buang hajat, buang air kecil, buang air besar, itu mereka menuju tempat-tempat yang jauh dari pandangan orang. Nah, pada saat itu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha demikian, hendak buang hajat, pergi ke tempat yang jauh dari pandangan rombongan, di situ beliau buang hajat, tetapi ketika kembali ke rombongan, kalungnya tertinggal. Ketika kalungnya tertinggal, baru naik untanya, baru naik ke bilik untanya, itu sadar kok, oh sudah hilang ini kalungku, ketinggalan. Maka kembali lagi ke tempat sana. Kerabatnya yang membawa unta tersebut mengira Ibunda Aisyah sudah berada di dalam bilik gitu. Akhirnya rombongan tinggal. Ibunda Aisyah kembali lagi kemana? Ke tempat buang hajatnya itu, dicari kalungnya, oh, ternyata dapat. Kembali ke rombongannya sudah nggak ada. Itu selanjutnya nanti antum kalau mau membaca kisah tersebut, kalau di rumah ada tafsir Ibnu Katsir, alhamdulillah banyak terjemahannya sekarang. Antum nanti baca di surah An-Nur, tafsir surah An-Nur tentang haditsul ifki. Silahkan nanti dibaca tentang haditsul ifki di surah An-Nur. Nah, yang syahidnya di sini bahwasanya perilaku tersebut atau budaya masyarakat Arab pada masa itu, istitar atau menutupi diri dari pandangan orang pada saat buang air besar, itu dilakukan juga dengan cara menjauh dari pandangan orang-orang, menjauh dari pandangan rombongan. Yang mana budaya ini mungkin pada hari ini jarang kita dapati gitu loh. Kita kan lebih sering kalau sudah hendak buang air besar atau buang air kecil, yang dicari tempatnya gitu. Apalagi kalau di tengah kota, mau menjauh kemana, menjauh ke ujung kota manapun ada orang di situ gitu loh. Beda halnya ketika di tengah perjalanan yang di padang pasir luas, itu bisa menjauh dari pandangan orang. Nah, ini hadits Mughirah ibn Syu'bah menunjukkan syariat istitar atau menutup diri, yang mana hukumnya sudah kita bahas kemarin. Hukumnya juga wajib sama seperti istinja, menutup diri dari pandangan orang pada saat buang hajat, itu hukumnya wajib. Ketika ada seseorang tidak menutup diri pada saat ia buang hajat, maka perbuatan tersebut mendatangkan dosa dan Allah Subhanahu wa taala akan mengganjarnya nanti dengan azab, yang mana kabarnya dari Nabi, azabnya nanti akan diberikan di kubur. Ustaz, kalau gitu di akhirat sudah nggak diazab lagi. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Yang dikabarkan oleh Nabi diazab di kubur. Apakah ketika sudah diazab di kubur itu selesai nanti? Allah taala a'lam. Jangan dicoba-coba gitu loh. Jangan dicoba-coba. Antum nanti buang air besar dan buang air kecil nanti dipertontonkan di semua orang. Saya mau tahu sih diazabnya gimana nanti di kubur. Jangan. Sama azab ini jangan main-main. Ketika Nabi SAW mengabarkan demikian, sudah jauhi perbuatan tersebut. Insyaallah ini yang bisa kita ambil pelajarannya dari hadits Mughirah ibn Syu'bah. Selain mengajarkan adab, hadis ini juga mengajarkan kewajiban tersebut kepada kita. Dari sisi adabnya, perbuatan tersebut tercela, yaitu buang air, buang hajat dengan memperlihatkan auratnya, itu dari sisi adab tercela. Kemudian dari sisi syariat, dia adalah satu perbuatan dosa, yang seseorang yang melakukannya itu akan diancam dengan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, diancam dengan azab oleh Allah Subhanahu wa taala kelak nanti di kuburannya. Hadis yang selanjutnya ini tentang adab yang lain di dalam buang hajat, yaitu buang hajat ini jangan di tempat umum. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu
Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqu al-la'anaini." Artinya berhati-hatilah kalian, takutlah kalian terhadap dua perkara yang mengundang laknat. Al-la'anaini. Ada dua orang yang pelakunya itu bisa mengundang laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa dua orang ini yang mana perilakunya itu akan mengundang laknat? Yang pertama disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi yatakhalla fi tariqin nas. Yang pertama, mereka yang buang hajat di jalanan. Mereka buang hajat di mana? Di jalanan. Alladzi yatakhalla fi tariqin nas. Ya, buang hajat di jalanan. Au dhillihim, atau dia buang hajat di tempat berteduhnya orang-orang. Jadi ada dua yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana keduanya ini adalah apa? Keduanya ini adalah tempat yang digunakan oleh masyarakat luas, yang diambil manfaatnya oleh masyarakat luas. Yang pertama yaitu jalanan orang, kemudian yang kedua adalah tempat orang berteduh. Keduanya ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dikabarkan pelakunya itu akan mendapatkan laknat. Apa itu laknat? Laknat ini secara bahasa adalah al-ib'ad, jauh. Artinya dijauhkan. Secara bahasa, apa yang dijauhkan? Dijauhkan dari rahmat Allah, dijauhkan dari keridhaan Allah, dijauhkan dari ampunan Allah. Seseorang yang sudah dilaknat itu artinya didoakan jauh dari rahmatnya Allah. Dia didoakan jauh dari ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang melaknat? Yang pertama, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan demikian, tidak lain Allah yang melaknat langsung. Karena ini kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang melaknat. Karena kabarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah orang yang dirugikan akibat perbuatan ini. Begitu lewat jalanan bau pesing gitu kan, dia terganggu dengan itu, maka ketergangguan orang tersebut atas bau pesing yang dia ketika lewat jalanan tersebut, maka ini akan menjadikan sebab pelakunya itu nanti akan mendapatkan laknat di